Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan qada'ul hajah, buang hajat menghadap ke arah kiblat. Ringkasnya, pendapat yang dikuatkan oleh penulis buku ini, pensyarah buku ini, beliau lebih menguatkan pendapat yang merinci. Kalau di dalam bangunan indal bina ada sebuah penghalang, penutup, kata penulis buku ini tidak masalah untuk menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Walaupun yang kita nasihatkan keluar dari khilaf ulama dalam masalah ini lebih utama, lebih afdol. Qaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruj 'anil khilaf mustahab. Keluar dari khilafnya ulama perkara yang dicintai. Kemudian kemarin kita di halaman 51 dari buku yang kita miliki disebutkan keterangan pada paragraf ketiga. Di situ disebutkan waqad bawwabal Imamul Bukhari rahimahullahu taala, sungguh al-Imam Al-Bukhari telah membuat babun la tustaqbalul qiblah bi ghaitin aw baulin. Bab tidak diperbolehkan menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat, baik buang hajat besar ataupun hajat kecil, baik BAB ataupun BAK. Illa, kecuali indal bina, kecuali pada suatu bangunan. Al-bina artinya bangunan. Jidarin au nahwihi. Kemudian di sini disebutkan tafsir bangunan itu bagaimana, baik dia berupa jidar, tembok, ataupun yang semisalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan maksud dari keterangan Al-Imam Al-Bukhari indal bina jidarin au nahwihi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kal ahjar al-kibar, seperti batu yang besar, wassawari, tiang, wal khashab, papan, wa ghairiha minas sawatir, dan yang selainnya dari sawatir. Sehingga makna al-bina, yang dimaksudkan makna al-bina adalah sawatir, sesuatu yang menutupi. Jadi bukan semata-mata makna bina, bangunan yang dimaksudkan adalah bangunan tertutup, ada atap, ada dinding, ada pintu, enggak. Tapi semata-mata menutupi diri kita dari pandangan orang lain. Itu sudah disebut dengan bina. Difahami? Kalau bahasa dusun itu, entah dusunan itu apa sub, nyebutnya sub, itu yang pinggir-pinggir sungai Bung, dusun kami. Jamban. Kalau dusunan itu apa sub? WC yang di pinggir sungai itu loh, Kertopati di anu. Kakus itu ya. Nah, itu kan akati atap kan. Nah, itu juga masuk dalam istilah bina. Difahami? Ya, misalkan buat di mungkin lagi tukang, antum misalkan gawe rumah, di situ kan rumah belum ada WC, antum buatlah WC sementara dinding karung atau dinding spanduk, negakkan kayu 4, dikelilingi dengan karung. Nah, ini tetap disebut dengan bina. Difahami? Itu keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Atau misalkan di celah-celah tumpukan batu bata, misalkan ada celah-celah tumpukan batu, kencinglah di situ.
Ini juga sudah dianggap kencing dalam bina. Difahami? Sehingga apa maksud kencing di luar bina? Yaitu fil fadha, di tempat al-makan al-khali, tempat tanah lapang yang kosong, tidak ada penutup sama sekali. Misalkan contoh, seseorang masuk hutan dan tidak ada orang lain yang melihat, dia kan bebas kalau tidak ada yang melihat kan? Dia buang hajat di situ. Nah, ketika buang hajat di situ, maka kondisi seperti ini tidak diperbolehkan bagi dia menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Difahami? Adapun kalau masih dalam bentuk ada penutup tadi, menurut pendapat yang dikuatkan oleh penulis buku ini, dan itu adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama yang lain. Kemarin disebutkan diantaranya pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ini pendapatnya jumhur, pendapat yang dinukilkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Umar, menyatakan kalau dalam bangunan diperbolehkan saja menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Namun yang mungkin iskal, yang jadi tanda tanya di benak di kita, apakah bangunan yang dimaksudkan oleh ahli fikih di sini adalah bangunan harus bangunan tertutup seperti WC kita sekarang ini, ada atap, ada pintu? Ternyata tidak seperti itu pemahaman mereka. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala memaknakan bangunan yang dimaksud adalah semata-mata ada dinding penutup. Difahami? Nyambung sampai sini? Jadi maksud penjelasan kemarin kan diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau buang hajatnya dalam bangunan, gitu kan bahasanya kemarin kan? Itu pendapat yang dikuatkan oleh jumhur, yang dipilih oleh jumhur. Namun apakah bangunan yang dimaksud bangunan tadi adalah bangunan tertutup seperti WC kita di zaman sekarang ini kan? Ada atap, ada pintu, ada dinding. Ternyata di kalangan ahli fikih mereka memaknakan bangunan itu tidak semata-mata bangunan tertutup tadi, tapi yang mereka inginkan adalah semata-mata menutup badan dari pandangan orang lain, walaupun pucuknya tadi bagian atas terbuka. Ini tetap dikatakan albina, bangunan. Difahami putra? Ya, Yusuf. Kemudian kalau antum faham di sini, maka akan ketemu konteks hadis Abdullah bin Umar ini tadi yang akan kita baca. Di sini disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, raqitu yauman ala baiti Hafsah. Suatu hari aku pernah manjat rumah Hafsah. Naik, manjat. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul sedang buang hajat. Mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Beliau menghadap ke arah Syam dengan membelakangi Ka'bah. Tergambar? Nah, kalau bangunan yang dimaksud di sini adalah bangunan yang normalnya kita sekarang ini, maka tidak mungkin Abdullah bin Umar bisa jingok kan? Masalahnya tertutup, Wak. Normalnya bangunan kita sekarang, WC walaupun di luar rumah, itu kan ada atap. Ya enggak? Nah, ada kemungkinan WC yang ada di zaman dahulu semata-mata tutup dinding, namun bagian atasnya terbuka. Sehingga Abdullah bin Umar ketika melihat manjat rumah Hafsah, terlihatlah Rasul. Difahami? Dan ini perkara yang memungkinkan. Dan ini bukan juga disengaja oleh Abdullah bin Umar untuk sengaja melihat Rasulullah SAW. Kemudian
Kita baca keterangan pensyarah. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat raqam 62. Muslim pada riwayat 266 dan juga pada riwayat 62. Wa indahuma al-qiblah badal al-Ka'bah. Pada riwayat Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih dengan lafaz al-qiblah. Wa lafdzul Ka'bah inda Tirmidzi. Sedangkan lafaz Ka'bah itu riwayat Tirmidzi. Qauluhu raqitu bi kasril qaf ma'nahu sa'idatu. Raqi itu maknanya sa'idatu, aku manjat atau aku naik. Qauluhu yaqdi hajatahu kanna bihadza anit tabarruz wa nahwihi. Ucapan Abdullah bin Umar, yaqdi hajatahu, Rasul sedang membuang hajat beliau. Kanna bihadza, beliau mengungkapkan dengan bahasa seperti ini dari istilah tabarruz, menampakkan secara terang-terangan, buang hajat, menunaikan hajat. Ya, ini bahasa apa namanya? Bahasa kinayah dari bahasa vulgar atau terang-terangan. Itu kan ungkapan lebih halus ya dibandingkan menyebutkan dengan bahasa misalkan at-taqawwud. Taqawwud itu bi'abih. Ya. Misalkan dia mengatakan fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqawwat mustaqbil asy-syam. Itu agak kurang sopan lah mungkin ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqawwat bi'abi, menghadap ke arah Syam. Tapi dengan bahasa yaqdi hajatahu itu kinayah, ungkapan dari menampakkannya secara terang-terangan. Al-baraz bi fathil muwahhadah wal fadha' al-wasi' kannau bihi 'anil kharij minad dubur kama taqaddama fil ghaid. Al-baraz dengan memfathah ba yang punya titik satu, wa huwal fadha' al-wasi', yaitu tempat yang luas. Kannau bihi 'anil kharij, mereka mengungkapkan tempat yang luas ya, untuk sesuatu yang keluar dari, atau mereka menggunakan istilah baros itu tadi untuk mengungkapkan dari sesuatu yang keluar dari dubur ya, sebagaimana yang telah lalu pada ungkapan ghaid ya. Itu maksudnya yaqdi hajatahu, beliau menunaikan hajat. Itu maksudnya ungkapan yang lebih sopan, lebih halus dibandingkan dengan bahasa langsung terang-terangan menyebutkan sesuatu yang keluar dari dubur tadi. Wa qad bawwabal Imamul Bukhari ala hadzal hadis. Sungguh Al-Imam Al-Bukhari membuat bab pada hadis ini, bab at-tabarruz fil buyut. Bab at-tabarruz. Tabarruz tadi maknanya apa? Qada'ul hajah. Ya. Al-baraz itu maknanya di tempat lapang. Tapi ungkapan dari apa namanya? Pinjam istilah untuk istilah apa? Istilah buang hajat. Kotoran yang keluar tadi dari dubur itu mereka ungkapkan dengan istilah al-baraz. Al-Imam Al-Bukhari buat bab at-tabarruz fil buyut, bab buang hajat di rumah. Hai ittikhadul kanif fil buyut, yaitu membuat toilet atau WC dalam rumah. Wa hadzal hadis fihi dalalatun wadihatun min anna nahya an istiqbalil qibla inda qada'il hajah innama huwa fis sahra
la fil bunyan. Kata Syekhah Ummu Hafs Al-Hadramiyah Al-Adaniyah, hadis ini padanya terdapat dalil yang wadihah, yang gamblang, yang jelas, bahwasannya larangan menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat itu hanya berlaku pada sahra, tanah lapang, la fil bunyan, bukan pada bangunan yang tertutup atau menutupi badan kita tadi. Difahami? Sekarang kita masuk pada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke toilet, masuk WC untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka aku, kata Anas, dan satu orang anak kecil yang seumuran denganku membawa idawatan min ma, membawa ember. Idawah itu sejenis ember atau bejana yang berisi air, wa anazah. Anazah ini tombak. Fayastanji bilma. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam istinja dengan menggunakan air tersebut. Di sini Anas bin Malik menceritakan, Rasul dulu, kata Anas, pernah ingin buang hajat. Ya. Ketika itu bukan di tempat ada toilet khusus ya. Karena istilah khala di sini ya punya banyak makna. Terkadang dimaksudkan al-khala adalah WC atau toilet yang memang sudah dipersiapkan. Namun terkadang maknanya adalah tempat untuk buang hajat, namun belum ada penutup sama sekali. Nah, ketika itu Anas sebagai pelayannya Rasul menyiapkan air serta mereka membawa tombak. Ini nanti akan dipakai untuk Rasul untuk sutroh, penutup, yang memungkinkan bawa tombak kemudian ditutupkan dengan kain. Fayastanji bil ma, kemudian Rasul istinja dengan menggunakan air tersebut. Al-anazatu, al-anazah itu maknanya al-harba as-saghirah, tombak kecil. Wal idawah ina'un saghir min jildin, sedangkan idawah itu bejana kecil tapi terbuat dari kulit. Namanya idawah. Kita baca keterangan. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza lafdhuhu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dan ini lafadznya Muslim. Qauluhu fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Aku dan anak kecil yang seumuran denganku, al-gulam huwa tar asy-syarib. Ya. Au min hini yulad ila yashubbah. Gulam itu ya orang yang baru tumbuh ya. Kalau bahasa kitanya ABG lah ya. Masih anak-anak ya, dari sejak lahir sampai dia berkembang agak dewasa sedikit sebelum masuk syabab, itu disebut dengan gulam.
Difahami makna gulam? Ya, anak kecil. Di sini disebutkan at-tar asyarib, ya, yang baru, anak yang baru mau tumbuh kumis gitulah. Tapi dia belum balik, itu namanya disebut gulam. Kalau sudah balik, dia disebut dengan syab. Ya. Qauluhu gulamun nahwi ay muqaribun li fissin. Maknanya umurnya berdekatan dengan umurku. Kata penulis buku ini, yustafadu minal hadis al-ib'ad an qada'il hajah. Diambil faedah dari hadis ini, menjauh tatkala buang hajat. Lihat, Rasul berupaya untuk menjauh dari pandangan umat manusia. Beliau nyari ke tempat yang kosong, al-khala. Khala dari, ya, tempat yang kosong, tidak ada orang. Namun terkadang digunakan dengan istilah apa? Toilet. Namun permasalahan yang ada dalam hadis ini bukan WC khusus, tapi tanah lapang yang tidak ada orang yang melihat. Faqad ja'a an Abdurrahman ibni Abi Qurad radhiyallahu anhu. Telah datang riwayat dari Abdurrahman ibnu Abi Qurad radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal khala wa kana idza arada al haja ab'ada. Dulu aku keluar bersama Rasulullah SAW menuju tempat yang kosong, ya, yang tidak ada orang. Wa kana idza arada al haja ab'ada. Dulu beliau kalau ingin buat hajat, beliau menjauh. Ini dalil jelas lagi menunjukkan Rasul tidak buang hajat di tempat banyak orang. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang, kalau buang hajat merasa tidak punya malu. Di pasar, di halte, dimanapun, tidak mikir siapa yang ngelihat dia di belakang. Bukan begitu adab Islam. Namun Rasul SAW berupaya untuk menyingkir dari pandangan umat manusia. Wafihi jawazul iqtisar 'alal ma' fil istinja. Pada hadis ini terdapat faedah bolehnya mencukupkan penggunaan air dalam istinja. Ketika istinja, buang hajat, pengen cebok, diperbolehkan cuma menggunakan air. Wa huwa afdal minal iqtisar 'alal hijarati faqat. Menggunakan air itu jauh lebih afdol dibandingkan menggunakan batu atau tisu. Orang misalkan menggunakan tisu seperti ini di toilet, boleh, jawabannya boleh. Namun gunakan air itu lebih afdol. Kenapa? Li'annahu anqa. Air lebih membersihkan, difahami, dibandingkan tisu tadi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadhil mas'alah. Sungguh umat manusia, para ulama telah berselisih tentang permasalahan ini. Falladhi 'alaihi al-jamaahiru minas salafi wal khalaf. Maka perkara yang jumhur para ulama salaf dan khalaf berada di atasnya, wa ajma'a alaihi alul fatwa min a'immatil amsar, serta pendapat yang berada di atasnya ahlul fatwa dari kalangan ulama penjuru dunia, annal afdal ay yajma'a bainal ma'i wal hajar, bahwasannya yang afdal adalah mengumpulkan penggunaan air dengan penggunaan batu. Fayastamilul hajar awalan, maka dia menggunakan batu pertama kalinya, gunakan tisu dulu atau batu, litakhifan najasah, supaya najis tadi menjadi ringan, watakilla mubasharatuha biyadihi, dan juga supaya sedikit menyentuh najis.
karena sudah dibersihkan dengan batu atau tisu tadi. Tsumma yasta'milul ma, kemudian barulah dia menggunakan air. Ini faedah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau seandainya antum ingin menggunakan tisu, kemudian setelah menggunakan tisu baru menyiram dengan air, bolehkah? Jawabannya afdal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau menukil pendapat jumhur ulama dan pendapat yang dipegangi oleh ahlul fatwa min a'immatil amsar, para ulama ahli fatwa dari ulama penjuru dunia pada masa itu. Ini pendapat siapa? Pendapat Al-Imam An-Nawawi. Namun ringkasnya, gunakan air itu afdol. Gunakan batu boleh-boleh saja. Gunakan air dengan batu, kata Nawawi, itu lebih afdol lagi. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Tamamul Minnah fit Ta'liq ala Fiqh Sunnah, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi Tamamil Minnah, berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah, kata Syekh, fa akhsha ayyakunal qawlu bil jam'i minal ghulu fid din, aku khawatir pendapat yang menyatakan mengumpulkan istinja dengan air dan batu adalah pendapat yang hulu dalam agama ini. Kenapa? Li'anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam al-iktifa bi ahadihima. Dikarenakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Rasul mencukupkan batu atau air. Asy-syai' bi-syai' yudhkar. Pengalaman ana, dulu ana pernah satu asrama di pondok pesantren dengan orang yang berpendapat seperti ini. Banyak tisu. Setiap ke toilet bawa tisu. Ana tanya, ngapain antum bawa tisu? Air banyak di kamar mandi. Kata, ini awal-awal masih mondok sekitar tahun berapa? 2008, 2009. Dia bilang, kata ustadz kami dulu, yang afdol itu mengumpulkan dengan batu dan air. Jadi tisu kan, itu lebih afdol. Menjamak. Kata anak hulu antum ini tadi. Terlalu boros kan, beli tisu, air banyak itu tadi. Tapi kalau antum pengen ngamalkan ini tidak masalah. Tapi wallahu alam ya, terlalu boros, beli tisu lah berapa kalau nak. Cukup pakai air. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sebaik-baik perkara atau seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Lihat, inilah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, beliau bukan orang yang taklid kepada ulama tertentu. Bukan aib ya ikhwan. Antum ittiba kepada dalil, dan antum siap menyelisih gurunya antum, ustadzuk wa syekhuk wa muallimuk, antum siap menyelisihinya, itu bukan perkara aib, itu biasa ya. Cuman kita aja terkadang terlalu baper. Kadang sebagian dai, sebagian ustadz ketika diselisih muridnya baper. Dia capek-capek ngajar, tahu-tahu muridnya berpendapat B. Ya agak terbawa perasaan, tersinggung. Ini kurang bijak. Seorang thalibul ilmi harus ditanamkan prinsip rohabatus sadar, lapang dada. Siap menyelisihi walaupun itu gurunya antum, dan siap diselisih oleh murid-muridnya antum. Maka seorang thalibul ilmi la yataqayyad bi syekh wala ustadz wala muallim. Hendaknya seorang talibul ilmi yataqayyad bil haqq wa bil adillah minal kitab was sunnah wa bil ijma'. Seorang talibul ilmi hendaklah mengikat irtibat,
dirinya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan ijma', bukan dengan pendapat semata. Lihat Syekh Al-Albani, beliau siap menyelisihi pendapat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk bayangkan, Imam Nawawi mengatakan itu pendapat jumhur, sekelasnya Imam Nawawi loh. Ini kalau seandainya ana, sekelasnya ana ini yang shagir menyelisih pendapat ustadz yang mungkin masyhur di Indonesia ini, itu gegernya luar biasa. Masa itu lebih kibar. Kalau mau dibandingkan, kibar mana An-Nawawi sama Al-Albani? Jauh. An-Nawawi itu lebih kibar dibandingkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi al-haq ahaku ayut taba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau mengomentari Abu Ismail Al-Harawi, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi habibuna wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Namun kebenaran jauh lebih kita cintai. Ungkapan yang indah di kalangan para ulama, mereka mengatakan, ya'rif al-haq ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa alul haq. Al-haqqu ya'raf bil kitabi wa sunnah, la yu'raf bil rijal. Al-Quran itu bisa dikenal dengan dalil Al-Quran dan sunnah, bukan dikenali dengan person. Wallahu ta'ala musab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa amma hadithu jam'i ahli Quba bainal ma'i wal hijarah. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasannya ahli Quba mengumpulkan antara air dan batu, dalam artian mengumpulkan penggunaan batu dan air ketika buang hajat pada saat cebok. Wa nuzul qaulihi ta'ala, serta turun firman Allah Subhanahu wa taala, fihi, yaitu ayat dalam surah At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Pada masjid tersebut ada rijal, orang-orang yang menyukai atau mencintai untuk melakukan bersuci. Di Masjid Quba tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat, kenapa turun ayat ini? Bahwasannya ahlu Quba itu mereka punya kebiasaan kalau cebok, mereka menggabungkan antara batu dan air. Namun kata Syekh Al-Albani, fadha'iful isnadi la yuhtajju bihi. Hadis tersebut, hadis yang menunjukkan ahlu Quba menggabungkan dua perkara tadi, dhaif, la yuhtajju bihi, sanadnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dha'afahu An-Nawawi wal Hafidz wa ghairuhuma. Hadis itu didhaifkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang selain keduanya. Wa aslul hadis inda Abi Dawud wa ghairihi min hadits Abi Hurairah duna dzikril hijarah. Hadis itu asalnya ada pada riwayat Abu Dawud dan yang selain Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah tanpa menyebutkan hijarah, tanpa menyebutkan batu. Walidzalika aurada Abu Dawud fi bab al-istinja bil ma. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Dawud membuat bab dalam Sunan Abi Dawud dengan bab babul istinja bil ma, bab istinja dengan air, tidak menyebutkan dengan batu. Walau syawahid katsiratun laisa fi syai'in min dzikrul hijarah. Kata Syekh Al-Albani, hadis tersebut punya penguat yang sangat banyak, namun tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan zikrul hijarah, penyebutan batu.
Jadi hadis yang menyebutkan penyebutan batu, bahwasanya ahlu Quba ketika mereka istinja, cebok, mereka menggunakan air dan batu, penyebutan batu tidak datang dalam riwayat Abu Dawud. Qala asy-syarihah, yaitu Syekhah Ummu Hafiz Al-Hadramiyah Al-Adaniyah, beliau mengatakan, wadh-dhahir annahu man amila biqaulin Nawawi la mahdzura alaihi. Yang zahir bahwasannya orang yang mengamalkan pendapat Al-Imam An-Nawawi la mahdzura alaihi, la mahdzura alaihi, tidak terlarang. Jadi yang ngomong fikih Syafi'i, 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 Al-Imam An-Nawawi mengatakan jumhur salaf wal khalaf. Imam Nawawi kalau menyebutkan jumhur, ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang dimaksud jumhur ulama dari seluruh mazhab, dan bisa jadi yang dimaksudkan adalah jumhur Syafi'iyah. Berarti pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah menggabungkan antara batu dengan air. Ya kalau antum memang pengen ngamalkan pendapat Syafi'i, ya silakan. Seperti itu yang afdol. Dari ulama Syafi'iyah siapa? Al-Imam An-Nawawi. Walau alam kalau ada pendapat lain dari kalangan Syafi'iyah ya. Wan nadhafa matlubah. Kebersihan adalah sesuatu yang dituntut, yang diinginkan. Falau anna syakhsan khaffafan najasata bistikhdamil manadil waraqiyah thumma ista'mala al-ma'a fala haraja wallahu a'lam. Kata Syekh Ummu Hafiz Al-Hadramiyah, kalaupun seandainya seseorang meringankan najis tersebut dengan menggunakan tisu kertas, manadil al-waraqiyah, manadil itu sapu tangan, waraqiyah kertas, sapu tangan dari kertas, maksudnya tisu. Difahami? Tsumma ista'mala al-ma', kemudian gunakan air, fala haraja, maka tidak masalah, dibolehkan baik, cuman mungkin agak boros sedikit. Kemudian masalah berikutnya, tadi disebutkan dalam hadis ini, Rasul ketika ingin buang hajat, beliau membawa tombak. Nah, kira-kira apa sih tujuannya bawa tombak tadi? Kalau air jelas untuk cebok. Nah, sekarang tombak. Sababu akhdil anazah, sebab Rasul ngambil tombak, bawa tombak tadi. Al-harba as-saghirah. Bawwabal Imamul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab hamlul anazah, bab hamlul anazah ma'al ma' fil istinja. Imam Bukhari buat bab dalam Sahih Bukhari, bab membawa tombak bersamaan dengan air tatkala ingin buang hajat atau tatkala ingin cebok, istinja, pada saat buang hajat. Wa dzakara tahtahu hadits Anas hadza. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini di bawahnya ada hadis Anas ini tadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah Sahih Bukhari pada hadis ini, beliau mengatakan, qala al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, wa fahima ba'dhum min tabwibil Bukhari, sebagian para ulama memahami dari pembuatan bab Al-Imam Al-Bukhari, annaha kanat tuhmalu liyastatira biha inda qada'il hajah, bahwasannya tombak tadi dibawa oleh Rasul tujuannya untuk Rasul istitar, menutup ya, ketika beliau buang hajat, digunakan untuk apa? Nutup diri. Wa fihi nadhar, namun ini perlu ditinjau ulang pendapat seperti ini. Kenapa? Li'anna dhabitus sutrah fi hadza ma yasturul al-asafil, dikarenakan dhabit, ketentuan sutroh pada saat buang hajat ini adalah sesuatu yang menutupi bagian bawah. Tombak kan tidak bisa menutupi bagian bawah, ya kan? Kecuali sutroh sholat bisa.
Tapi kalau nutupi bagian bawah tempat kita buang hajat, itu tidak bisa. Kalau ember masih mending. Wala anazatu laysat kadzalik, kata Al-Hafidz. Sedangkan tombak ini tadi tidak bisa dipakai seperti itu. Kecuali kalau bawa tombak kemudian dipancangkan kasih kain. Mungkin bisa saja kan? Naam, kata beliau. Ya, ada kemungkinan yuhtamalu ayyar kuzaha amamahu wa yadha 'alaiha thawb as-satir. Nah, kata Al-Hafidz, kemungkinan ada ihtimal, ada kemungkinan beliau nanti akan memancangkan tombak tadi di hadapan beliau, kemudian diletakkan oleh beliau di hadapan beliau tadi as-thawb as-satir, kain yang bisa menutupi. Jadi tujuan beliau bawa tombak tadi supaya tombak ditancapkan kemudian ditaruh kain supaya menghalangi dari pandangan orang. Itu kemungkinan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Atau yarkazaha bijanbihi litakuna isyaratan ila man iman yarumul murur biqurbihi. Ada kemungkinan beliau memancangkan tombak tadi di sisi samping. Tujuannya apa? Supaya sebagai bentuk isyarat berupa larangan bagi orang yang ingin melintasi dekat beliau. Dalam artian taruh samping supaya kalau ada orang ingin mendekat di situ tahu kalau di sini Rasul sedang buang hajat. Atau kemungkinan yang ketiga, tuhmalu linabshil ardi as-sulbah. Ada kemungkinan untuk digunakan gali tanah yang keras. Memungkinkan ya untuk menutupi kotoran-kotoran ketika buang hajat. Ada kemungkinan yang berikutnya, liman ima ya'ridu min hawamil ardi, untuk menghalangi sesuatu yang mengganggu dari hewan-hewan menyengat di tanah tersebut. Ada kalajengking tombak, ada ular tombak gitu loh. Memungkinkan seperti itu. Likaunihi sallallahu alaihi wasallam kana yab'udu inda qada'il hajat, dikarenakan Rasul ketika itu menjauh pada saat beliau buang hajat, ya, ke tempat yang sangat jauh. Atau ada kemungkinan yang lain, tuhmalu li annahu kana idza stanja tawaddaa wa idza tawaddaa shalla. Ada kemungkinan kenapa beliau membawa tombak tadi. Kemungkinan yang berikut adalah beliau itu apabila beliau istinja, biasanya setelahnya beliau berwudu. Nah, biasanya setelah berwudu beliau sholat. Wa hadza azhurul aujuh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini pendapat yang paling nampak, paling jelas. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih menguatkan alasan kenapa Rasul bawa tombak, supaya setelah buang hajat beliau istinja, kemudian setelah istinja beliau berwudu, setelah wudu apa? Sholat, sehingga beliau punya sutroh untuk sholat. Wa sayati at-tabwibu 'alal anazah fi sutratil musalli fi shalah, dan akan datang bab tentang tombak yang berkaitan dengan sutroh orang yang sholat tatkala dia sholat. Difahami? Itu tadi. Jadi ada kemungkinan Rasul kenapa beliau membawa tombak tadi, tujuannya supaya dijadikan sutroh. Kita lanjutkan satu hadis lagi ya. Kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah Al-Harits ibni Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah Al-Harits ibnu Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Qatadah Al-Ansari, sahabi. Beliau mengatakan, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, La
yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Rasul menyebutkan, janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya, zakarahu itu kemaluannya, biyaminihi dengan tangan kanan, wa huwa yabul ketika dia sedang kencing. Maksudnya laki-laki ketika sedang kencing, kalau mau pegang kemaluan jangan dipegang dengan tangan kanan. Difahami ya? Apalagi sebagian kadang orang ketika kencing berdiri, mungkin dalam musafir kan, tidak ada toilet, kencing dia berdiri, maka jangan dipegang dengan tangan kanan, tidak boleh. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan janganlah dia elap kemaluan tersebut tatkala selesai dari buang hajat dengan tangan kanan. Maksudnya jangan cebok dengan tangan kanan, tidak boleh. Itu sudah pelajaran agama Islam, bukan pelajaran anak SD. Tapi memang sudah anjuran atau aturan syariat. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan bernapas di dalam gelas atau dalam bejana tatkala minum. Kita baca syarah keterangan hadis ini. Al-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qauluhu, sabda Rasul, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Sabda Rasul yang menyatakan janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya tatkala buang hajat, tatkala kencing. Kata pensyarah buku ini, fihi dalilun ala tahrimi masjid zakar bil yamin halal baul. Pada hadis ini terdapat faedah haramnya menyentuh zakar, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan halal baul tatkala sedang kencing. Li'annahu al-aslu fin nahyi, dikarenakan keharaman adalah hukum asal pada larangan. Qaidah al-aslu fin nahyi lit-tahrim, hukum asal pada larangan dalam syariat adalah menunjukkan keharaman. Hatta ya'tiyad dalil ma yasrifuhu, sampai datang dalil yang bisa memalingkan dari keharaman tadi. Yang tadi haram berubah jadi makruh. Wa tahrimut tamassuh biha minal ghaid wa kadza minal baul. Dan juga dalam hadis ini terdapat dalil tahrim, keharaman at-tamassuh, keharaman cebok atau menyentuh dubur atau kubul, baik dari buang hadas besar, buang BAB, ataupun demikian juga buang air kecil. Maknanya tidak boleh cebok dengan tangan kanan, baik dari BAB ataupun BAK. Misalkan dia gunakan tangan kanan ini tadi untuk bersihkan, itu tidak diperbolehkan. Di hadits Salman radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qila lahu, ada seseorang musyrik waktu itu, Yahud atau musyrik, berkata kepada Salman, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabi kalian mengajari kalian wahai Salman segala sesuatu urusan agama ini, sampai-sampai adab buang hajat? Qala, faqala ajal. Salman mengatakan ajal. Ya, ajal ini saudara dari na'am. Jadi kalau antum biasa dengar istilah na'am, itu boleh antum menggunakan ajal.
Apa saja saudara Naam? Ajal, Naam, bala, ya. Naam, ajal, bala. Dan yang paling halus itu ajal. Ya. Antum taunya ajal, Naam ya. Kalau balas WA, Naam Ustaz, Naam. Sekali-kali ajal. Itu artinya sama baik. Ya. Ajal. Dengan mensukun lamnya tadi. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi gha'itin atau li gha'itin au baulin au an nastanjiya bil yamin. Kata Salman, iya, sungguh Rasul telah melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat tatkala BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin, atau kami cebok dengan tangan kanan, dilarang sama Rasul. Au nastanjiya bi aqal min salasati ahjar, atau kami cebok dengan batu yang kurang dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au azmin, atau kami cebok dengan istinja dengan raji', kotoran hewan, au azmin, atau dengan tulang. Ya. Kotoran hewan yang mengering itu tidak bisa dipakai untuk istinja, pengganti batu. Ya, tidak bisa. Ini adab buang hajat. Sampai-sampai permasalahan seperti ini saja diajarkan dalam Islam. Ya, menunjukkan lengkap luas agama Islam ini tadi. Kemudian kata pensyarah buku ini, qauluhu wala yatanaffas fil ina. Sabda Rasul, janganlah seseorang itu bernafas di dalam bejana. Maknahu la yatanaffas fi nafsil ina. Jangan bernapas pada wadah gelas itu sendiri. Wa ammat tanaffus salasan kharijal ina fasunnatun ma'rufah. Adapun bernafas 3 kali di luar gelas itu sunnah yang ma'ruf. Minum dogan, tidak pakai pipet, langsung, nah, itu tidak boleh. Jadi jangan ada napas di gelas atau di wadah air tadi. Disebutkan oleh para ulama, alasannya dikarenakan nanti untuk kesehatan, min nahiyati sihiyah, kotoran atau udara yang keluar dari hidung nanti nempel di makanan tadi. Ja'a fil Bukhari, disebutkan dalam Al-Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari, kana Anasun radhiyallahu anhu yatanafasu fil ina'i marratain aw thalathan. Dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bernapas di bejana atau di gelas 2 kali atau 3 kali. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasu thalathan. Dan dia menganggap mengklaim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bernapas 3 kali. Wal maksud kharijal ina, yang dimasukkan ada hadis Anas ini di luar, bukan di dalam. Ya, maksudnya Anas tadi bernapas itu 3 kali atau 2 kali, bahwasanya dulu pernah dilakukan oleh Rasul, itu maksudnya bukan di dalam gelas tapi di luar gelas. Qala ulama, berkata para ulama, wan nahyu anit tanaffus fil ina huwa min tariqil adab. Larangan dari bernapas di dalam gelas itu bagian dari adab. Makhafatan min takdzirihi wa natnihi wa suquti syai'in minal fam wal anfi fihi wa nahwi dzalik. Wallahu alam. Karena khawatir, kenapa enggak diperbolehkan ya dalam gelas tadi? Karena khawatir nanti mengotori wadah air yang kita minum tadi, atau menimbulkan bau nantinya, atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau dari hidung tadi, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Jadi dilarang oleh Rasul kalau napasan tadi kan, nanti antum napas malah ada yang keluar, ya enggak? Bertambah nanti anunya, ya enggak? Krimnya tadi ya, putra.
Yang tadi es campur, campurannya yang tadi. Ya. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mafhumun insyaallah taala. Ringkasnya, faedah yang bisa kita ambil dalam pelajaran dari ba'dal maghrib tadi, yang pertama berkaitan dengan adab buang hajat, hendaklah menjauh dari pandangan umat manusia. Jangan terang-terangan, banyak yang jingok, tidak diperbolehkan. Kemudian juga alat yang digunakan untuk istinja, untuk cebok dengan air sudah cukup. Boleh juga dengan batu. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh dua-duanya, itu yang afdol. Namun kata Syekh Al-Albani cukup saja dengan air. Kalau sampai dua-dua tadi, akhsya, kata beliau, aku khawatir ayakunal qaul bil jam'i minal ghulu fid din. Aku khawatirkan termasuk bagian hulu kalau sampai tisu juga, kemudian juga bawa air juga. Namun secara hukum boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dalam hadis ini berkaitan dengan Rasul. Kenapa Rasul membawa tombak ketika buang hajat? Tadi Al-Hafidh menyebutkan beberapa alasan, namun yang zahir kata beliau alasannya karena untuk sutroh ketika sholat.